Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil pagi hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan ada hal-hal yang disingkapkan kepada orang-orang yang kecil dan sederhana, sementara disembunyikan dari orang-orang yang bijak dan pandai. Dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa melihat dan mengalami bagaimana orang yang bijak dan pandai bisa tahu banyak hal. Kadang kita kagum terhadap mereka, kok bisa ya mereka tahu hal itu, bisa berpikir seperti itu. Biasanya orang kecil dan sederhana pengetahuannya terbatas. Tapi dalam Injil hari ini Yesus mengatakan justru Tuhan menyingkapkan berbagai misteri kepada yang kecil dan sederhana dan menyembunyikannya dari yang bijak dan pandai. Dalam hidup kita juga tahu bahwa sepandai-pandainya manusia, ada hal-hal yang kita tidak bisa tahu. Karena manusia untuk bisa tahu selalu tergantung dari apa yang bisa dia akses, tergantung dari indranya. Hal-hal di luar indera, bagaimana manusia bisa tahu? Bagaimana manusia bisa mengenal Allah sendiri? Bagaimana manusia bisa tahu rencana Allah? Ini adalah hal-hal yang kita sebagai manusia tidak bisa tahu dengan daya kita sendiri, dengan akal budi kita sendiri. Kita perlu bergantung dari Tuhan. Kenapa hal-hal ini disembunyikan dari orang bijak dan pandai? Pemikirannya di sini, kalau orang bijak dan pandai seringkali hanya bergantung kepada dirinya sendiri. Bahkan bisa menjadi sombong karena kebijaksanaannya dan kepandaiannya. Hanya apa yang dipikirkan dirinya sendiri aja yang benar. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kebijaksanaan, kepandaian yang Tuhan sudah berikan kepada kita bukan menjadi berkat, tapi malah menjadi kutuk. Karena kita dipenjara oleh berbagai pikiran kita sendiri. Kita bertumbuh menjadi sombong. Ada satu ayat dalam kitab Amsal yang mengatakan, kesombongan adalah awal dari kehancuran, mendahului kehancuran. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Dalam hidup ada saat-saat di mana Tuhan juga membuat kita belajar untuk jadi rendah hati. Dan justru di saat seperti itu, Dia menyatakan dirinya dengan lebih dalam kepada kita, memperkenalkan rencananya dalam hidup kita dengan lebih baik, lebih indah lagi. Seperti dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana Musa mendapatkan wahyu. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Saat kapan? Apakah saat dia hidup dalam berbagai keberhasilannya, dengan berbagai kenikmatan duniawi yang dia bisa terima? Tidak. Tapi justru sesudah dia keluar dari Mesir dan hidup sederhana sebagai gembala, di situ dia menerima perwahyuan dari Allah, menerima tugas dari Allah. Kalau dalam hidup
ada saat-saat di mana kita dipaksa oleh Tuhan untuk menjadi rendah hati. Mungkin karena kegagalan kita, mungkin karena berbagai keterbatasan dalam hidup kita yang kita alami. Jangan kecil hati. Bisa jadi ini adalah saat di mana Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada kita lebih dalam lagi.